Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Nawwir qulubana binuril fahmi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatil Qur'an. Allahumma rahamna bi rahmatil Qur'an. Allahumma akrimna bi karamatil Qur'an. Sadaqallahul azim. Baik, pada hari ini kita ngaji gitu. Ngaji Al-Qur'an. Judulnya apa? Infak ya. Infak. Jadi infak itu di Al-Qur'an itu macam-macam istilahnya. Ada pakai istilah infak, ada istilah sedekah, ada istilah zakat. Nah, kita hari ini kita ngaji khusus karena itu persoalan ini besar sekali Pak. Sak semester itu nggak selesai. Itu. Jadi kita ambil mengerucut lagi sasarannya. Atau dalam bahasa fikih itu mustahid. Mustahid. Infak itu coba kita buka surat At-Taubah. Surat ke-9. Nah, itu ada terjemahnya ya. Ini ada ini. Ya, enggak apa-apa ada terjemahnya. Juz 10 ya. Surat ke-9. Surat ke-9. At-Taubah surat ke-9. Ayat 60. Ayat 60. 60. Ya. Ini Taubah. Taubah itu surat ke-9. 59, 58, 69. 60. Taubah. Juznya juz 10, juznya. Juz 10 ya benar. Ya. Suratnya ke-9. Nah, sambil belajar gitu. Iya, surat 9. Surat ke-9 namanya At-Taubah. Ayatnya 60. In nama ini ya. Ya. In nama sadaqah lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ba'nis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim ya. Nah, jadi sedekah itu ada dua ya. Yang satu wajib, yang kedua anjuran. Nah, istilahnya itu tadi ada 3. Pertama itu tadi zakat. Zakat itu pakai apa? Harta. Iya, harta ya. Iya. Saya tanya, harta itu apa, Pak? Bu. Harta itu kan benda atau materi yang dimiliki, aset atau harta.
atau uang atau benda yang dimiliki, barang seseorang. Oke. Terus coba Bapak apa? Harta. Ya, apa Harta harta? itu berbentuk apa itu fisik, ngomong rumah, dan berbentuk uang atau barang yang dimiliki oleh seseorang, harta. Ya. Itu pemahaman yang jenengan bangun. Iya. Selama ini. Iya. Jadi harta itu barang kekayaan. Terus Iya. gitu aja, tak usah repot-repot. Iya. Ya itu gampang. Iya. Aduh. Kalau ngecing ini, oh kalau itu ngerti. Jadi gak usah repot-repot nggih. Jadi barang yang menjadi atau bernilai kekayaan. Bentuknya, nah itu macam-macam seperti yang jenengan sebut itu tadi, uang, oke. Nah itu, terus apa lagi? Pokoknya punya bernilai kekayaan, tabungan, deposito, perhiasan, apa lagi? Kendaraan. Tapi jangan sepeda ontel. Masa gitu nilai kekayaannya enggak gitu. Rumah. Nah, itu. Tanah, sawah, kebun, pekarangan, toko, kos-kosan, mbok kemana? Sebutin kami pabrik. Kan ada orang punya pabrik toh. Nah, itu. Nah, itu harta itu. Jadi ini satu-satu. Satu-satu. Jadi nanti kalau masuk ke sana tapi pemahaman masih kita bangun satu-satu biar enggak biar nutup pemahaman itu bener. Nah, itu. Jadi zakat itu pakai harta ya, pakai harta. Cuman tadi biasanya harta berupa uang biasanya kalau zakat itu. Berupa uang biasanya. Itu zakat. Kemudian ada infak. Ini tadi ada infak. Ada istilah gimana bunyinya tadi? Innama sedekah. Oh, ya sedekah dulu. Innama Sedekah. Nah, kalau sedekah itu pakai apa? Uang. Kalau orang bersedekah, Uang. harta. Pakai apa lagi? Beras. Itu juga harta itu. Iya, harta juga. Jadi untuk sedekah itu bisa harta, bisa non harta atau materi dan non materi. Kalau harta kan sudah tahu. Kalau non materi kalau non harta kayak apa? Berbentuk benda itu berarti harta itu. Kalau berbentuk tenaga. Oh iya. Berbentuk tenaga. Pernah dengar nggak Rasulullah itu berpesan senyum itu masuk sedekah. Iya. Nah, jadi istilah itu. Senyum pada. Emang gak iso senyum terus mau banyak sedekah pakai apa? Senyum aja gak iso. Gak mau bersenyum. Cemberut. Bapak kalau cemberut nang ibu. Ibu juga gitu. Itu sedekah itu besar pahalanya juga itu. Dan itu bisa membentuk sakinah kalau di dalam keluarga. Nah, itu. Kayak bapak misalnya nyium ibu, keningnya dicium, kasih sayang. Oh itu sedekah itu. Nah, begitu ibu juga. Itu akan membentuk sakinah kemudian naik lagi ke mawaddah, naik lagi rahmah. Jadi turun rahmat dari atas tuh, turun. Nah, itu pertama ya, sudah ya. Nah, kemudian ada istilah lagi infak. Nah, infak itu ya sama, juga mengeluarkan harta juga, mengeluarkan itu juga. Tapi pakai harta, infak itu pakai harta. Jadi kalau sedekah bisa pakai harta, bisa non harta. Buang duri di jalan itu sedekah.
untuk sedekah, berbuat kebaikan lah macam-macam. Nah, sudah itu ya. Iya. Oke, kita naik lagi, masuk memperdalam lagi istilah-istilah tadi. Nah, ada 3 istilah dalam Al-Quran. Apa tadi? Zakat. Terus apa lagi? Zakat, Infak, sama sedekah. sedekah, ada 3 ya. Jadi kalau kalau zakat dan infak itu pakai harta. Kalau sedekah bisa harta, bisa non harta. Jadi kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, itu kalau yang non harta bisa dengan pikiran, sumbang pikiran, tenaga bisa, apalagi pikiran, tenaga. Misal kalau rapat mau masjid dong, dia berpikir, oh ini nih, oh ini ide itu sudah sedekah itu. Gitu. Ada masalah apa? Nah, itu pikiran. Wah, aku gak duwe apa-apa, tenaga wae. Gitu. Itu sedekah. Ini bukan kata saya hanya menyampaikan saja kata Rasulullah. Karena memang ya ini saya pilah-pilah itu. Nah itu sudah ya. Sekarang sedekah itu ada yang wajib, ada yang anjuran. Yang wajib ini ayat tadi itu. Nah di ayat terakhir itu ada tadi faridatu minallah. Nah ini adalah kewajiban dari Allah, maka ini jadi wajib. Seperti ini. Innamas sadaqatu, sesungguhnya sedekah. Nah, ini kemudian apa? Diartikan zakat. Diartikan zakat ini diterjemahkan sebagai zakat. Karena ya wajib. Nah, jadi sedekah yang dimaknai zakat. Untuk siapa sasarannya? Nah, li bagi, li untuk. Nah, berarti sasaran. Li al fuqara'i fakir. Nah, fakir, para fakir. Wal masakin, kedua orang-orang miskin. Wal amilin, dan ketiga amil zakat biasanya ya. Amilin ya, amil atau pengurus zakat. Nah, itu ketiga. Alaiha wal mu'allafati, dan mu'allaf. Ya. Mu'allaf. Kalau ini kalau fakir sudah tahu? Kalau fakir orang tidak mampu. Ya banyak Bu, nggak mampu. Kalau fakir itu mereka itu hampir gak punya apa-apa itu. Harta ya gak punya, usaha atau bisnis ya gak duwe. Jadi wis nemen nih ya fakir, maka posisinya apa ditaruh pertama ya fakir. Iya. Untuk kebutuhan sehari-hari makan kurang untuk diri dan keluarganya. Untuk diri dan keluarga. Misalkan dia punya istri, punya anak, dia kebutuhannya misalkan kebutuhannya itu 100, mungkin dia dapat 75.000. Nah, gitu. Fakir. Nah, itu fakir, gak cukup. Fakir. Nah, ada yang apa? Ini kefakirnya karena apa? Ya memang apa ya? Mereka ada yang terhalang karena sibuk di jalan Allah, fisabilillah, dan yang seperti itu. Nah, ini kaitannya yang fakir ini ada di surat Al-Baqarah ayat 273. Buka. Al-Baqarah 273. Juz 2. Ayatnya 273. 273.
belajar mengenal Iya. fuqara atau fakir. 253. 273. Ya. Gimana bunyinya? Lil fuqara'i Lil il fuqara illadzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard. Nah, jadi kalau wakaf huruf terakhir harus sukun pinter Bapak iso. Ya sabuhumul jahilu awniya aminat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Lil fuqara'i. Jadi apa yang kamu infak lil fuqara'i itu untuk orang-orang fakir. Untuk orang-orang fakir alladzina yang orang-orang yang terhalang. Uhsiru terhalang. Ya, terhalang. Terhalang apa? Fi sabilillahi di jalan Allah. Maksudnya mereka tuh berjuang. Kalau pada zaman Rasul itu berperang, jadi gak bisa apa ya? Gak bisa berusaha, gak bisa melakukan bisnis. Jadi dia sampai fakir. Itu. Nah, ini jadi infak untuk mereka. Ini kasetnya kalau di dalam Al-Qur'an ya. Nah, ini kalau sekarang berjuang kayak perang sudah enggak ada. Tapi berjuang bentuk yang lain ada. Contoh guru-guru TPQ. Nah, itu. Mengelola pendidikan. Nah, mereka itu piro pendapatannya. Iya. Ngenes, Pak. Iya. Ngenes itu. Jadi guru-guru nah itu punya hak itu. Iya. Zakat Dari punya infak tadi nih ya. Ya, Ya. dari zakat ya juga itu. Dari yang wajib juga itu. Ya ini ya berjuang-juang ya ustad itu. Mereka ya, hampir seluruh hidupnya tuh dipakai berjuang di jalan Allah. Apa bisnis gak nutut sudah, gak ngatasi sudah itu. Itu fisabilillah. Kalau ini dimaknai perang sudah tidak ada, tapi dimaknai berjuang di jalan Allah maksudnya. Itu. La yastati'u mereka tidak dapat dorban berusaha. Ya gak bisa Pak, apa bisnis? Ya sekarang itu sudah sibuk ngurus ini membina umat. Ya ada umat ya saya cilik-cilik murid-murid, ada umat yang sudah saya tuh kalau ditanya dengan ngajar di mana, saya ngajar TK. Saya jawabnya gitu, iya ngajar TK saya tuh. Dulu pernah ngajar TK dan sekarang ngajar TK. Taman kanak-kanak. Nah, gimana maksudnya? Ya dulu saya pernah ngajar taman kanak-kanak. Terus kalau dulu pernah, kalau sekarang ngajar TK apa? Taman kakek-kakek. Jadi ngajar kakek-kakek nenek itu. Yang ngajarnya ya itu sama bapak-bapak, ibu-ibu yang udah sepuh-sepuh ya itu yang saya openis itu. Itu ya gitu. Saya jadi karyawannya Allah itu. Ya, ini dorban. Jadi mereka tidak dapat melakukan usaha, tidak bisa melakukan jadi tidak punya penghasilan. Ya kalaupun ada ya sekedar itu sudah nggak bisa disebut kaya itu nggak bisa. Fil ard di muka bumi. Jadi mereka yang berjuang di jalan Allah itu tidak bisa atau terhalang, usahanya terhalang. Karena apa? Ya dia berjuang di jalan Allah di bumi. Ya sabuhum mereka menyangka
Jadi orang-orang mengira gitu. Mengira jahilun, orang-orang bodoh. Mereka mengira dikira tuh bodoh orang yang seperti itu. Agnia, orang-orang kaya. Jadi mereka tuh minat ta'afuf, dari meminta-minta. Jadi mereka tuh gak minta-minta. Jadi menahan diri. Jadi walaupun tidak punya gak jaluk, gak minta itu. Dan orang mengira itu kaya itu. Dikira tuh kaya. Padahal enggak itu. Nah, itu. Ini yang samar. Ini orang-orang ini harus jeli di sini nih. Iya. Pengurus-pengurus zakat harus jeli di sini tuh ya. Memang meminta itu tidak boleh. Meminta-minta dilarang, haram. Meminta-minta. Iya. Itu. Tapi kadang-kadang untuk pekerjaan. Oh, itu tambah dosa lagi. Hanya ada 3 yang boleh meminta itu. Orang yang sedang menanggung beban orang, misalkan ya, ada orang punya hutang, terus dia menanggung, misalkan, atau dia sedang dalam masalah dia menanggung, tapi dia gak ada duit, tapi tanggung jawabnya diambil, boleh dia meminta, sampai kebutuhan hidupnya itu terpenuhi. Setelah itu tidak minta lagi. Ini kasus-kasus di zaman Rasulullah. Kemudian orang yang benar-benar terlilit utang, dia boleh meminta itu. Tapi setelah terpenuhi kebutuhan itu gak boleh minta lagi. Meminta-minta maksudnya. Iya. Tapi seumpama setelah itu hutangnya lunas, ya. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari, kok nggak boleh minta juga? Nah, nggak boleh. Yang maksudnya minta atau minta-minta? Meminta-minta. Minta-minta. Ngemis iya. gitu. Iya, kita meminta kepada makhluk, minta kepada orang. Itu tidak boleh. Misalnya kalau saya punya saudara kan janda. Iya. Misalnya minta kepada saya, minta saya tidak dikasih, umpama begitu. Iya. Itu apa dikategorikan tidak boleh? Tidak boleh. Nah, kita harus sebagai orang yang ini tadi harta ya, kekayaan yang kaya, nah harus disiasati. Gimana keadaan mereka sudah sepuh belum, kuat belum? Orang yang punya tenaga tuh dia haram meminta itu. Punya tenaga, ya. itu tidak boleh. Itu diharamkan. Berarti maksudnya ini di Al-Quran tidak ada, tapi di hadis ada. Ada. Iya, yang menyatakan diharamkan itu seperti itu, di hadisnya itu ada. Berarti diwajibkan dia berusaha dulu maksudnya. Nah, dia bekerja dulu. Punya kan gini Pak, Allah itu memberi dia tuh aset, pikiran, akal, kemudian tenaga. Nah, pada zaman Rasulullah itu ada meminta-minta, pernah meminta, tapi dia tuh dilihat oleh Rasul, ini punya tenaga, dikasih apa? Iya, orang itu dilihat punya tenaga, itu. Jadi untuk berusaha tuh punya, dikasih apa? Dikasih kapak. Dikasih kapak. Iya. Jadi gak langsung kalau minta nggak dikasih ikan, enggak, dikasih pancingnya. Nah, itu ya kalau supaya dia cari kayu di hutan, kayaknya dijual. Nah, gak minta jadinya, gak dikasih oleh Rasulullah. Jadi ya dikasih kapak. Apa kapak itu? Iya, iya itu dikasih itu. Iya. Ya mungkin dikasih kapak, dikasih pedang. Tapi pedang untuk perang bukan, tapi untuk bekerja. Artinya itu kan bekerja. Iya. Ini solusi yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Nah, kalau saya lihat banyak orang yang minta-minta rumahnya sampai itu udah boleh itu aslinya Bu. Nanti itu diharamkan di situ. Rasulullah tuh banyak hadis yang berbicara seperti itu. Makanya pemerintah tuh melarang kita memberi. Kadang-kadang dicakupi di apa? Nah, saya juga pernah neliti gitu-gitu itu. Ternyata mereka tuh ya bukan miskin, enggak itu. Jadi dijadikan pekerjaan. Wah, ini bahaya ini.
Nah itu makanya pemerintah itu ya kita kalau nggak ngerti, wah pemerintah itu ngilekno pemerintah. Padahal pemerintah untuk membuat kebijakan itu sudah menghadirkan ulama terkait meminta-minta itu. Apalagi di jalan, wah ganggu lalu lintas. Kalau kena kecelakaan kan gimana itu? Nah itu membahayakan dirinya juga itu. Nah itu. Ya nanti banyak hadis tuh, banyak sekali hadisnya tuh. Ya nanti salah satunya nanti tak kasih ya. Nanti. Jadi hanya 3 orang di situ yang diperkenankan meminta. Tapi kalau sudah terpenuhi hajatnya sudah berhenti, tidak minta lagi. Itu hanya kebutuhan-kebutuhan saja itu. Itu. Jadi gak terus enggak. Dalam konteks sekarang, kalau kita nyontoh Rasul, kalau dulu Rasulullah ngasih kapak. Kalau sekarang ya enggak kapak ya. Kalau di perkotaan kan masa kapak. Iya. Itu kan zaman dulu. Iya, makanya menafsirkannya ya, dibawa ke konteks sekarang. Iya. Sekarang dikasih modal supaya mereka tuh berusaha. Nah, makanya kan kalau saya kadang saya juga minta, tapi minta ke Basnas sana. Saya minta bukan untuk saya, untuk mereka yang gitu tuh. Jadi saya melakukan ekonomi umat, dananya ada. Saya juga menampung uang banyak juga dari jemaah-jemaah itu. Dulu saya kasih, saya punya daftar fakir miskin di daerah situ Pondok ada. Kalau hari raya tak dikasih, jadi desa ini. Terus saya pikir kok gak ada perubahan ini gitu. Gak ada manfaatnya. Akhirnya saya ganti itu. Saya ganti menjadi dana zakat itu menjadi zakat produktif. Kalau dulu kan zakat konsumtif, dipakai habis. Ini saya ubah menjadi zakat produktif. Saya belikan kambing, tak kasih ini, tak kasih keluarga ini. Nah, ini dana zakat, mohon dijaga. Dan ini kambing ini diternak dengan sebaik-baiknya, jangan dijual. Itu. Ini amanah untuk mengangkat ekonomi masyarakat. Nah, nanti yang asalnya menjadi hak berubah menjadi bayar. itu yang saya kelola tuh begitu. Nah, jadi kasih modal gitu. Jadi saya ubah gitu. Nanti tak gilirkan ini. Nanti jangan keluarkan nanti kalau sudah wajib zakatnya kambing ya sampai sekitar 40 itu ya keluarkan, kasihkan ini. Aja terangkat semua nanti. Ya terserah nanti kalau kebanyakan ya tuku sapi. Gitu. Naik betul ya kan tambah naik ekonominya itu. Sapi itu berapa? Iya, kalau di kampung masih ada loh itu. Oh, masih banyak Pak di kampung. Kadang dikasih kambing. Nah, saya ada yang sapi. Saya ngasih kalau saya sapi terlalu itu besar nanti. Iya. Dari yang kecil dulu. Kambing. Ya lihat dulu keadaan masyarakatnya. Iya. Kalau dari pertanian ya gak mungkin dagang. Kalau perkotaan ya dagang. Oh iya gini Ustaz. Yeah. Saya itu kan punya saudara. Saya ini kan sama saudara suami istri. Yeah. Saya kan punya penghasilan sendiri. Yeah. Saya punya saudara, gak punya janda. Itu saya memberikan uang kepada saudara saya itu apakah harus izin Pak Darto atau tanpa sepengetahuan Pak Darto atau bagaimana? Harus pengetahuan ya. Pertama gini. Uang itu sumbernya dari mana? Jelas sudah. Pertama untuk berbuat kebaikan apapun itu lewat harta harus dikuasai, harus merdeka. Artinya ya harus benar-benar dimiliki. Misalnya uang saya sendiri. Iya itu namanya dikuasai sudah. Dikuasai saya. Iya. Berarti uang jenengan sendiri, berarti uang itu sudah merdeka. Iya. Kalau belum merdeka ya tidak bisa dipakai. Iya. Tidak bisa dipakai. Harus merdeka dulu, harus dikuasai dulu. Nah, harus nol dulu. Jadi nol dari gajian saya. Iya. Iya, berarti uang itu sudah merdeka. Terus?
itu begitu. Itu pertama ya. Kedua itu sifatnya apa? Apa masuk wajib, apa masuk yang sunnah atau anjuran. Itu. Kalau sifatnya anjuran ya jangan sampai walaupun uang saya sendiri ya juga agak bisa semena-mena. Artinya apa? Saya punya keluarga. Keluarga ada jenengan, ya suami, anak. Itu. Tapi jangan sampai perbuatan itu mengganggu sakinahnya rumah tangga. Karena apa? Menjaga sakinah rumah itu wajib. Wajib. Beda kalau yang zakat itu wajib itu. Ini kalau itu yang sifatnya anjuran, ya jangan sampai ya diskusi. Diskusi. Nah, itu begitu. Diskusi. Itu ini yang termasuk infak tadi, Pak. Iya. Infak itu tadi. Iya, itu. Diskusi bagaimana? Ya bilang ke suami. Tuh, saya. Kalau dia tidak boleh. Ya, kenapa nggak boleh? Loh, gini loh Pak Ustaz. Itu dulu. Pertanyaan saya. Infak itu yang diprioritaskan ke siapa dulu? Yang paling prioritas. Ya sekarang ya. Ya. Bentar, ya sebentar dulu. Bentar. Ini koma. Iya, koma. Ini selesaikan dulu. Iya. Tadi sampai mana? Kembali ke itu, ke At-Taubah atau surat 60. Al-Baqarah apa At-Taubah? At-Taubah. Yang tadi. Yang berarti ya. At-Taubah. Ya, kita selesaikan itu dulu. Iya. Prioritasnya. Ya, At-Taubah 60. Itu kita selesaikan tadi. Ya. Ini ada 8 golongan. Ini yang wajib. Yang wajib ya. Yang wajib itu zakat. Ya, yang zakat. Zakat mal istilahnya, zakat mal atau zakat harta. Ya. Dan itu ada syaratnya, ada ketentuannya. Kalau yang anjuran tadi enggak ada ketentuan. Kalau yang ini ada ketentuan. Siapa saja? Siapa tadi? Fakir. Kedua miskin. Ketiga amil zakat. Ketiga. 4 mu'alaf. Kemudian keempat, kelima hamba saya. Ya, riqab, hamba saya. Hamba saya itu budak itu ya. Kemudian fi sabilillah. Ya. Ya, orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian Ibnu Sabil, orang musafir. Jadi ada 8. Ya. Wa ba'nis sabil, Ibnu Sabil. Ya itu ya urut-urutannya ya. Pertama fakir, miskin. Apa? Fakir, miskin, amil atau pengurus zakat. Kemudian mu'alaf. Yang kelima ya hamba saya. Riqab, memerdekakan budak. Iya. Memerdekakan budak. Jadi dana zakat itu digunakan untuk memerdekakan budak. Nah, itu. Kemudian gharimin orang yang terlilit hutang. Terlilit hutang. Nah, terlilit hutang ini maksudnya begini. Dia sebenarnya ya biasa, sebetulnya ya berusaha, kemudian kena ditimpa musibah hancur. Kena musibah hancur. Entek, gak ada apa-apa. Itu wajib ya. Ya. Kemudian sampai berhutang, itu. Nah, itu orang terlilit hutang. Kemudian fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, dan Ibnu Sabil pas 8 ya. Ini yang wajib. Ya. Sekarang yang sunnah. Yang sunnah itu ada di Al-Baqarah ayat 215. Ada 5 kalau nggak salah, ada 5. 215. Nah, ada di sini persoalannya. 215 surat kedua. Nah, ini sasaran.
215. Iya. 215. Oh iya ini. Ya. Iya. Ya, sudah. Iya, yas'alunaka. Ya. Yas'alunaka madza yunfikun. Nah, ini ada lagi yunfikun infak. Ya. Yas'alunaka madza yunfikun. Yas'alunaka. Mereka bertanya kepada engkau. Ka itu artinya engkau. Ka artinya engkau. Engkau siapa? Rasulullah Nabi Muhammad. Jadi ada banyak orang sahabat yang bertanya, ya mereka itu sudah semakin naik, sudah keimanannya naik, itu sudah naik. Ya mereka kaya. Nah, kemudian dia kepingin menyalurkan harta-hartanya. Gitu. Mereka tanya kepada Rasulullah, yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau Muhammad, mada apa yunfikun, apa yang mesti aku infakkan. Prioritas, termasuk prioritas ini ya. Nah, ini mereka bertanya, ya Nabi, ya Rasul, saya ini punya banyak harta, punya harta lah. Apa yang harus aku infakkan? Dia kepingin bersedekah, kepingin ini, tapi nggak tahu. Nah, tanya kepada Rasulullah. Yang jawab Allah. Jadi firman ini. Iya, tak bertanyanya kepada Rasulullah, kemudian yang jawab Allah, turun wahyu gara-gara pertanyaan itu. Gitu. Orang-orang bertanya, ya Rasul nggak langsung jawab sendiri, enggak. Nah, kemudian apa? Langsung setelah bertanya itu Rasulullah nggak tahu. Ya, ayat turun, ya ini ayatnya, ayat 215. Apa kata Allah? Kul. Kasih tahu. Nah, kasih tahu mereka itu. Katakan kepada mereka, kul. Katakanlah ma amfaqtum. Itu kata Allah. Jadi Rasulullah itu diajari, kasih tahu oleh Allah supaya mengatakan, menjawab apa? Jawablah. Ma amfaqtum. Ma apa saja amfaqtum yang kalian infakkan min khairin, dari yang baik harta yang baik. Jadi harta yang hati ini kan nggak disebut, nggak spesifik, jadi sifatnya umum. Ini jadi ini ya apa saja yang baik ya maksudnya harta benda yang baik ini yang mau diimpakkan. Ya kalau berupa harta ya hartanya sing api. Jadi saya menyebut materi saja ini. Materi. Kalau materi itu kan lebih umum, kalau harta rotok spesifik mana? Lebih spesifik mana? Kalau harta berkaitan dengan kekayaan, kalau materi tidak mesti harus kekayaan. Jenengan memberi makanan, masa makanan sudah di kulkas 1 minggu apa dikek wong, itu kan gak baik kan? Nah, ya bagaimana kalau memberi yang disebut min khairin, dari yang baik, ya jangan masak ya langsung dikeno. Itu nah, itu kan ada orang yang begitu menunggu mampu dikeno tombol baru dikeno. Oh, ada lagi ayat itu, kamu tidak boleh memberi di mana kamu sendiri itu memicingkan mata. Apa memicingkan mata? Ke Arab. Dirimu sendiri loh ke Arab memicingkan mata. Loh malah dikena uang. Kamu sendiri karena gimana itu kata Allah itu. Ya urusan ini loh ditata ya Allah itu. Ditata. Ini di Al-Baqarah juga itu. Nah, itu. Jadi ini intinya apa? Sing api. Ya kalau ngasih baju ya sing api juga, seperti yang kamu pakai. Ya kalau beli sesuatu ya saat itu juga, jangan ditaruh dulu baru awakmu ke Arab dikekno wong. Nah gitu keliru itu. Berarti gak khairin sudah nih, gak baik sudah itu. Kamu sendiri loh ke Arab memicingkan mata emoh lah ngono ke Arab. Nah itu. Jadi yang bagus buat apa yang kamu infakkan. Kalau berupa harta yang uang. Gitu. Atau apalagi kalau berupa
kekayaan, kalau bukan harta. Ya terserah nanti. Nanti siapa? Falil walidaini. Nah, jadi yang kamu infakkan itu yang apa, yang baik-baik, falil walidaini, untuk kedua orang tua. Itu pertama. Jadi kalau berinfak ya ngasih uang. Tapi nilainya sunnah loh, Bu. Anjuran, ini anjuran, nggak wajib. Bukan yang wajib. Kalau orang tua itu tinggalnya sama jenengan, berarti tanggungannya. Iya, sudah tidak berlaku ini. Sudah menjadi tanggungan. Sudah tinggal sama jenengan. Makannya sudah sama jenengan. Nah, ini kalau tidak bersama jenengan, jenengan tinggal di adik. Nah, terus jenengan mau berbuat baik. Ya pertama ya orang tua ini. Nih dikasih uang. Tapi belajar besok. Atau orang tua tinggal sendirian. Jenengan tinggal di Jakarta, dikirimi. Tinggal sendirian. Itu termasuk apa itu wajib ya, setengah wajib. Ya kalau jenengan itu pas tempat kerjanya jauh, kalau jenengan itu menjadikan orang tua sebagai tanggungan, berarti tiap bulan. Iya. Tiap bulan berarti. Ya. Beda kalau bukan sebagai tanggungan, beda. Kan ada anak yang ikut anaknya yang mana? Yang diikuti itu berarti tanggung jawabnya yang diikuti. Yang lain itu sifatnya infak. Saudara-saudara yang lain sifatnya infak. Itu. Jadi bukan nggak wajib ya, bukan yang wajib. Tapi sudah yang wajib 8 golongan itu tadi. Nah, ini kalau mau berbuat baik, gitu. Boleh dengan harta, dengan materi yang lain, atau dengan apa saja. Nasihat termasuk ini non materi. Jadi harus kita diketahui wajib atau enggak, mana masuk yang wajib atau enggak. Nah, orang tua enggak masuk yang wajib, bukan. Kenapa? Ya sudah membangun keluarga sendiri. Nah, itu ini orang tua ya. Sudah. Nah, orang tua. Yang lanjut. Wal aqrabin, dan kaum kerabat. Kerabat itu ya paman, bibi, jenengan, paman bibi jenengan. Itu keduanya, Pak jenengan toh. Saudara tidak termasuk. Saudara maksudnya saudara sekandung. Masuk. Masuk. Karena apa? Keluarga itu senternya orang tua. Saudara bisa masuk. Kenapa? Dia sudah bangun keluarga sendiri. Nah, kan ya keluarga itu terdiri dari suami, istri, anak. Itu kan keluarga. Nanti anaknya bisa membangun keluarga sendiri. Nah, kalau bagi orang tua ya itu sih keluarga. Kalau sesama saudara ya sudah ya sanak. Tapi ada yang menyebut itu saudara itu ya bukan kerabat. Kerabat itu di tingkat roto ato. Misalkan paman, ponaan, baik dari suami atau dirinya sendiri. Nah, itu kerabat. Nah, itu. Kalau saudara ya dulur. Termasuk saudara kandung. Iya, itu. Ya kalau saya tak masukkan sebagai kerabat. Kenapa? Karena membangun keluarga sendiri sudah. Kalau disebut karena saudara itu kan sudah dewi-dewi. Iya. Sudah keluarga sendiri. Iya. Dengan itu termasuk kerabat gitu. Iya, ya aslinya itu keluarga tapi dari senter orang tua. Kan orang kan sudah tidak ada. Jadi yang menyebut keluarga itu orang tuanya jenengan. Kenapa? Kan anaknya.
terdiri dari suami, istri, anak. Itu kan keluarga. Yo, lek bingung, ayo koma sik diterusno sik. Harus mendek sik dicerna dulu sik paham. Itu kan keluarga. Nah, ini ada dua pendapat seperti itu. Nah, di luar itu ya kerabat, baik dekat atau jauh. Nah, itu. Jadi kerabat ada yang dekat, ada yang jauh. Tuh. Nah, karena itu posisinya dengan jenengan itu saudara, terus dia membangun rumah tangga tersendiri. Iya. Ya, kalau yang namanya keluarga kan ya di sana. Kalau dengan menyebutnya sebagai keluarga kan senternya ada di orang tua jenengan tuh senternya. Berarti kan saudara itu. Nah, itu ini bisa disebut saudara, masih saudara. Nah, terus kerabatnya ya dulur ya paman, dulure wong tua. Dan ke bawah itu ya anak-anaknya kayak ponakan dan terus itu. Dan semakin jauh Saya enggak punya paman, enggak punya pakde, enggak punya bule, enggak punya siapa-siapa. Ini punya. Saya sudah juga. Sudah tidak ada semua. Iya. Sudah tidak ada semua. Iya. Nah, itu kerabatnya saudara kandung. Sekarang tinggal saudara kandung. Yang tinggal. Ya dimasukkan itu aja kerabat dekat. Iya. Yang dekat. Nah, itu kan ada kerabat itu ada yang jauh, ada yang dekat. Jadi masukkan ke yang dekat. Itu memilahnya. Ya. Terus statusnya apa? Iya, status saudara kandung. Nah, gitu. Statusnya apa? Bu Le. Statusnya apa? Ponaan. Dia kerabatku. Apa statusnya? Dia itu keluargaku. Statusnya apa? Suami. Dia keluargaku. Statusnya anak. Nah, bisa dipahami? Ya, apa yang saya omongkan itu jenengan supaya dipahami lah. Supaya dipahami. Itu kerabatku. Ya penyebutan. Statusnya saudara kandung. Nah, ya bukan kerabat itu. Ya karena dia sudah membangun keluarga sendiri. Iya. Nanti ya kerabat dekat. Nah, jadi masuk itu kerabat dekatku. Jadi kerabatnya ditambahi. Nah, jadi kerabat dekat. Terus statusnya apa? Saudara kandung. Terus kalau kerabat dekat Pak Ustadz, itu yang prioritas dikasih infak itu yang bagaimana? Maksudnya? Ya makanya nanti kan apa? Ya sudah, ini kan sifatnya sunnah kan, iya, kerabat. Sunnah. Ya sudah, ya sekedarnya memberinya. Atau jenengan kalau punya apa? Jenengan punya kewajiban zakat misalkan, datang mengeluarkan zakat, itu bisa. Statusnya apa nanti? Yang memasukkannya apa sebagai fakirnya, apa sebagai miskinnya? Itu. Kalau tadi zakat mal ya gitu ya. Iya, kalau zakat mal. Iya. Itu zakat mal. Saya mengeluarkan zakat mal. Iya. Ini yang prioritas. Saya prioritaskan kepada saudara kandung saya yang gak serumah dengan saya. Ya, statusnya itu apa, Bu? Saudara kandung. Ya, status kekerabatannya. Tapi tadi gimana tadi? Status ini yang miskin. Berarti statusnya miskin. Boleh. Istilah tak kasihkan dulurku sing melarat. Iya, boleh. Nah, tadi seperti yang saya sebutkan, ya opo. Keadaannya itu. Kok bisa menyebut miskin? Gimana keadaannya? Oh, susah makanya. Keadaannya banyak. Terus ya. Kekurangan. Terus mal itu ya. Ya, ini yang zakat karena Ibu mengeluarkannya dari zakatnya. Iya, zakatnya. Bukan dari infak ini tadi ya. Bukan, ya. Nah, ini kan infak ini kan itu enggak kewajiban ya, kalian sudah membangun keluarga sendiri.
ini yang sekedar saja. Sekedar. Jadi kalau yang infak, ngambilnya yang itu, ngambilnya kan berarti statusnya miskinnya itu. Ya. Jadi status miskinnya seperti yang dikehendaki oleh Allah. Iya. Kebetulan dia kerabatku. Nah, gitu. Jadi di apa? Diramu dua ayat itu dengan ayat yang ini. Ya daripada nur ke orang lain ya lebih afdol. Iya. Kerabatnya dulu. Itu zakat. Zakat mal ya. Ya apa? Supaya mereka itu dikelola. Iya, Pak? Dikelola. Oh, dikelola. Berapa nilainya jenengan? Kan saya itu maksud saya saya tiap bulan dapat penghasilan. Kan di situ tidak semua yang saya terima itu milik saya semua. Di situ ada hak orang lain. Nah, hak orang lain ini katanya ini ya 2,5%. Ya. Itu harus dikeluarkan. Nah, saya memilih untuk memberikan karena saya sudah tidak punya orang tua, saya kasihkan saudara saya yang miskin. Iya. Jadi baru nanti anak yatim. Saya itu begitu. Oh, anak yatim tidak dikenai zakat, Bu. Tidak diberi zakat, enggak. Itu disantuni. Oh, santunan. Iya, tidak masuk itu. Tidak masuk. Anak yatim ada yang kaya, ada. Oh iya. Itu anak yatim kan anak yang masih belum kecil. Namanya sebutannya anak. Kalau jenengan bapak yatim. Iya. Ibu yatim. Karena iya. sudah meninggal. Iya. Jadi tidak ada bapak ibu yatim itu tidak ada. Orang yatim tidak ada, yang ada anak yatim. Kalau dia sudah dewasa, lepas status keyatimannya itu sudah bisa bekerja, lepas sudah itu. Yatim itu lepas statusnya itu sampai keyatimannya umur berapa? Iya, dia mampu menghidupi dirinya, bekerja. Oh, usia SMA sudah bisa itu. SMA itu sudah bisa dilepas. Sudah. Kalau dia lulus ya, lulus. Ya, lulus. Sudah bisa bekerja itu, Bu. Sudah lepas. Gitu. Status keyatinannya udah lepas. Yang penting dia bisa mandiri, bisa menghidupi dirinya. Itu. Kalau lulus SMA tapi dia belum bekerja bagaimana? Apakah status keyatimannya itu masih melekat apa? Potensinya kan ada potensinya. Kalau dia tidak kerja berarti males. Nah, ini yang jadi masalah, malasnya ini. Malas. Iya. Nah, jadi dia dibantu bekerjanya. Di situ potensinya tuh malah besar, potensinya, tenaganya kuat, pikirannya yo kuat, itu potensinya tuh besar. Kok enggak cari kerja, kok enggak dong, males. Terus gini Pak Ustadz, melanjutkan yang tadi ya. Ya. Infak. Ya, semuanya saudara kita, saudara saya. Ya. Itu kan sudah keluarga. Ya. Ya. Nah, dia itu semuanya untuk keluarganya itu ada anaknya yang sudah bekerja. Ya, anaknya sudah bekerja. Ya, otomatis kan bisa membantu orang tuanya. Iya. Nah, ini termasuk kita memberikan sama dia enggak untuk zakat mal kita? Pertama kan gini, anak itu ketika kecil kan tanggungannya orang tua. Iya. Orang tua. Nah, kemudian ketika anak itu sudah ya besar, sudah bekerja, anak bantu orang tua. Ketika kalau memang orang tuanya sudah tidak berpenghasilan, maka anak ya bantu orang tua maksudnya. Iya. Untuk kebutuhan sehari-hari. Kehidupannya iya. Ya itu begitu. Diwali. Kan ada juga orang tua, aku gak mau ngerepoti anak-anakku. Akhirnya apa? Dia tuh ya bekerja, mencari penghasilan sendiri. Iya, karena dia tidak mau. Kenapa? Dia masih bisa, akal masih bisa dipakai akalnya. Akalnya nggak bisa kayak ya pikun, ngitung-ngitung duit terus. Gak usah disuruh kerja, ditanggung. Nah, akal masih bisa, tenaga
gres. Nah itu masih ya kerja. Nah gimana menghadapi itu? Ya, kita nggak tahu. Dengan begitu tuh yang namanya kebutuhan itu ya nggak ada puasnya, Bu. Kurang terus. Kalau kita nggak dipupuk dengan keimanan, kurang terus itu. Kurang terus. Nah, itu begitu. Ya kalau memang itu ya kita lihat itu. Ya, maksudnya itu zakat mal kita itu supaya apa? Tepat sasaran gitu loh, Pak. Ya, yang penting yang tadi 8 itu ya fakir, miskin. Kalau sudah statusnya itu ya sudah kena sasarannya. Nah, sekarang bagaimana kita mengelola apa itu sebagai zakatnya nanti sebagai konsumtif ya sudah pakai makan selesai habis. Kalau habis dari mana? Lagi kalau sudah habis. Nah, makanya kita kelola sebagai kalau yang sudah tua kan nggak kuat kerja. Nah, ya berarti ya sudah itu. Kalau sudah enggak kuat kerja, ya nggak tahu ukurannya siapa. Saya masih banyak nemukan sepuh-sepuh sih dorong kuat itu lah. Tapi kalau anaknya laki-laki itu jelas tanggung jawab sama orang tua. Tapi Iya. kalau anaknya itu perempuan, gimana? Iya. Itu juga tanggung jawab sama orang tua. Anaknya perempuan. Ya kan apa gini Bu, Pak? Ya. Anak itu ya juga membangun kehidupan di keluarga itu. Itu kan keluarga. Iya. Nah, ketika orang tua sudah nggak kuat, ya anaknya entah laki-laki atau perempuan, sama saja. Tapi misalnya penghasilan itu tadi tidak mencukupi, ya dia kategori iya kategori itu dia juga punya hak untuk memperoleh zakat itu ditinjau dari sana loh. Kalau ditinjau dari kita zakat itu hanya setahun sekali. Syaratnya itu setahun sudah sampai setahun usia hartanya itu yang disimpan, kemudian sudah mencapai nisab baru dikeluarkan 2%. Kalau enggak sampai 1 nisab ya kita punya kewajiban makan zakat. Jadi kewajiban kepada Allah itu gugur. Terus nisabnya berapa Pak Ustaz? Nisabnya itu dikuruskan kepada emas. Saya yang bilang kayak Yusuf Qaradawi imam di Mesir itu ada 85 gram. 85 gram. Ada yang menyebut 93,6 gram. Gitu. Ya mau ambil yang mana? Gitu. Kalau Basnas kalau nggak ambil zakat pakai yang 85 gram. Orang itu perbedaan pendapat bisa boleh ya gajian saya potong Basnas itu berarti iya berarti PNS berarti kan itu zakatnya tiap bulan sudah ditangani Basnas selesai ya? Enggak, tapi tidak sampai 2,5%. Berapa? 1,5%. Karena saya maunya 1,5%, yang 1% saya kasihkan yang lain. Oh gitu. Jadi dengan dilewatkan Basnas 1,5%. Karena saya merasa saya masih punya saudara yang nggak punya. Jadi dengan tanda tangannya jangan mintanya 1,5%. Iya. Yang 1% diurus dewe. Iya. Makanya itu saya ya udah sampean itu ya ambil 1%-nya. Itu. Ini ngomong yang wajib ya. Yang wajib. Ini sudah enggak sunnah. Yang sunnah. Dengan ketentuan itu tadi. Ketentuannya kalau zakat itu sudah sampai haul itu kalau tahun, tapi kalau PNS enggak diambil bulanan. Iya. Ada teman saya itu PNS tapi dulunya GKB sehingga dia langsung 2,5%. Iya, nanti itu yang ngelola itu yang ya Basnas. Iya. Nah saya gini,
sudah saya 1,5 aja, yang 1% biar saya saya kelola jadi sendiri, dikelola saya sendiri. kasihkan saudara saya nggak mampu. Ya enggak apa-apa. Berarti yang termasuk yang dimaksud nyonya saya tadi itu berarti yang itu tadi Pak Ustadz, yang janda, ya, terus yang apa itu anaknya itu perempuan tadi mungkin yang enggak penghasilannya enggak memenuhi kebutuhan sehari tadi ya, karena perempuan ya. Tapi kalau yang laki-laki tadi yang punya anak laki-laki berarti enggak tepat sasaran ya kalau dikasihkan. Tapi dia sangat miskin, Jadi dikasihkannya itu ya bukan ke anaknya, ya dikasihkan ke kebutuhan sehari-hari. Saudaranya ke saudara saya. Soalnya anaknya dua-duanya itu belum bekerja, belum rumah tangga, masih dalam satu rumah. Ya kalau memang di situ statusnya ya masih ya memang ya repot ya ukurnya itu. Iya. Kita nggak bisa membuka kantongnya orang. Iya. Ya kadang punya harta banyak ya juga kayak gitu punya sederhana. Jadi saya kayak ya itu repot kita itu mengukurnya itu. Kita nggak tahu. Dia itu istrinya hutangnya banyak. Nah, itu. Terus kakak saya sudah pensiun tidak bekerja dan fisiknya memang sakit-sakitan, sedangkan anaknya itu setiap bulan, anaknya yang laki-laki yang bekerja tadi setiap bulan itu berusaha nyicil hutangnya ibunya yang banyak tadi, sehingga mungkin ekonominya kekurangan. Yang enak itu ya jadi bisa itu Bu. Ya aslinya kalau jenengan sendirian itu ya aslinya ya kayak itu. Ini juga ada lembaga yang itu cuma saya itu karena saya merasa punya penghasilan, ya saya kasih walaupun sedikit sekedar untuk membantu. Itu. Ya sekedarnya ini. Sekedar untuk membantu. Jadi nanti ada dua nanti jenengan itu dari zakat jenengan ya ngasih. Dari zakat ya ngasih. Kalau yang sekedar itu kalau zakat itu jelas lah Bu, jelas zakat jelas itu. Iya, jelas sudah itu. Zakat mal ya saya kasihkan itu ya karena itu tadi. Nah, jenengan itu kalau kepengen mengangkat ekonomi saudara, istilah yang gak iso makan terus jadi iso makan gitu. Nah, kalau disering bisa dikasih kail, ya gak bisa mancing sudah. Nggak bisa mancing. Tapi istrinya kan gitu. Bisa, maksud saya gitu. Istrinya kerjanya ya hutangnya banyak tadi, sehingga berapapun yang dia untuk nyalurkan terus. Ya, ini repot ini Bu. Wah, masa kalau dikasih kail kayak semancing ini seberapa sih? Sudah tua terus. Sudah tua. Kayak tidak sehat gitu. Oh, sudah sehat. Ya, sebenarnya belum seberapa tua ya. Kita 65 lah. Ya enggak ya. Hampir 70. 67. 67. Jadi masih masih enggak. Ya macam-macam keadaannya. Walaupun usia segitu ya ada orang yang masih kuat, ada yang ya walaupun 80 ada yang memang kuat. Ini anugerah. Ada kondisi badan itu tidak sama. Ada yang 60 ya sudah enggak kuat karena memang dia sakit-sakitan. Iya. Cuman gini deh Pak Ustaz. Saya kadang-kadang enggak setujunya itu apa? Kayak nagih hutang. Jadi dia itu minta tapi seperti nagih hutang. Artinya minta bantuan gitu loh. Iya. Karena dia tuh merasa saya punya adik. Ini di antara saudara itu yang paling dia merasa karena adik saya ini punya penghasilan sendiri, istilahnya tidak minta ke suami sehingga nggak sampai mengganggu. Itu kadang habis minta. Yang adiknya jenengan yang suaminya atau yang istrinya? Yang suaminya. Kakak. Yang suaminya. Kakaknya. Iya kakak. Kakak saya itu yang laki-laki. Laki-laki sudah pensiun. Sakit-sakitan. Iya sakit-sakitan terbadannya tuh. Sebetulnya enggak kalau sakit-sakitan.
nggak begitu kuat gitu loh, nggak begitu kuat. Ya, saya juga kurang gini, ukurannya itu ilmu kesehatan. Ukuran itu ya ilmu kesehatan. Soalnya dia tiap hari itu merokoknya luar biasa. Nah, jadi itu akhirnya ya, itu nggak bisanya karena merokok tadi nah gitu itu loh. juga ya itu juga agak ini juga penyakit ekonomi keluarga. Iya, akhirnya kalau Sudah untuk beli rokok tahu nggak ada. keluarganya apa ya siap-siap ya mbok ya lah yang hal-hal Iya, yang sebenarnya sifatnya saya juga seperti tidak itu. suka, tapi saya merasa Itu. begitu jeleknya itu adalah saudara saya. Jadi saya merasa saya takut sama Allah. Kalau Ya, misalnya saya takut sama kalau Allah, seperti itu nih bisa masuk ke ini Bu, masuk ke sini lagi. Kalau jenengan ngasih ya sekedar itu. Eh, jadi ke sini nanti arahannya nanti itu. Kalau ini kan nggak ada aturan. Kalau yang anjuran ini, yang Al-Baqarah ayat 216. Hanya ada 5 orang ini. ya. Tuh, kedua orang tua, kerabat, kemudian mana lagi? 115 ya. Kedua orang tua, kerabat, anak yatim, miskin. Miskin nomor berapa ini? Ibnu Sabil, sudah itu. Kalau yang masuk kerabat juga, masuk miskin, masuk. Ya, sekarang statusnya yang dari jenengan, yang wajib apa yang sunnah, kan gitu. Ya kalau melihat di sana itu ya begitu. Melihatnya kedua belah pihak. Nah, sekarang kita melihat yang di sana, ya. Miskin iya. Kerabat iya. Nah, itu sudah jelas kan. Melihatnya di sana. Sekarang melihatnya yang di kita, kan, di jenengan. Sebagai orang yang berkemampuan. Nah, itu kan ada 2 tadi saya sebut itu. Ada yang wajib itu zakat, ada yang sifatnya itu anjuran. Ya, sekedar. Nah, itu. Kalau yang sekedar bantuan, sekedarnya. Jadi tidak harus. Tapi itu harus. yang iya tidak harus. Ini nanti jangan sampai ini mengganggu kehidupan rumah tangga. Karena rumah tangga itu wajib. Surganya jenengan ada di orang laki-laki. Kayak gitu lah Bu. Ya bener. Di sana itu ya keluarga mereka sudah membangun keluarga sendiri itu. Nah, itu kalau sekedar. Nah, sekarang uang harta jenengan yang milik Allah itu jenengan kelola saja, dikasihkan berapa nilainya, nah, dijadikan modal. Itu. Kalau dikasih modal enggak bisa bekerja. Jenengan kok bisa ngomong nggak mungkin terus ya? Jangan begitu Bu. Jangan cari celah-celah Al-Quran loh. Jadi kok bisa kesimpulan seperti itu dari mana? Saya lihat fisiknya itu. Nah, itu begitu. Jadi kita ya jangan memperkosa ayat. Bahasa kasar ini sudah ini. Jadi itu begitu. Hanya gara-gara persoalan ya, wah itu keluargaku. Jenengan sangat kuat sekali oleh kekeluargaan itu. Sangat kuat sekali. Ya. Tapi di sini Al-Quran sudah mengatur keadaan-keadaannya. Kalau suami melarang bagaimana? Ya, ini ya sekedarnya Bu. Tidak wajib maksudnya Pak. Bukan sebagai wajib. Kalau jenengan itu. Jadi kalau jenengan mau ngasihkan yang wajibnya itu zakatnya. Zakat emalnya. Nah itu memang wajib. Kalau nggak diukar malah bahaya itu. Makanya itu yang saya kan zakat emal itu. Kalau yang zakat emal jenengan itu bisa kelola. Itu orang itu ya kalau kita minta dikasih Bu. Dikasih. Gitu. Kan gini. Saya uang saya sudah mencapai nisab. Iya. Jadi kan harus dikeluarkan dalam 1 tahun itu harus dikeluarkan. Iya. Nah ini kan saya memilih karena uang tua nggak ada, saya kasihkan saudara. Iya.
begitu. Terus baru saya kasih anak yatim. Itu maksud saya. Jenengan kasihkan ke keluarga jenengan yang saudaranya jenengan itu juga enggak apa-apa, tapi sebagai apa ya, modal. Kasih tahu, nih modal. Itu. Ya sedikit-sedikit ya Kan kan, berdiri di atas kakinya iya. lah, Bu. Misalnya tiap tahun kan harus saya keluarkan. Iya, Kan itu. setiap tahun harus saya keluarkan. Nah, itu maksud saya itu setiap tahun itu saya kasihkan. Iya. Itu ya nanti dikelola. Kalau saya dikelola supaya menjadi produktif. Itu. Jadi produktif sebagai modal untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya. Itu. Kalau nggak konstruktif nggak ada selesainya, masalah nggak selesai. Yang penting itu persoalannya itu harus selesai, Bu. Persoalan. Kalau punya hutang ya nanti gimana dengan itu? Ya hutangnya tidak selesai. Ya. Berarti ada manajemen yang keliru. Iya. Nah, jadi harus dibenahi. Soalnya gini, Pak Ustaz. Ya, jadi orang itu jangan sampai bergantung kepada makhluk. Gitu. Jadi ketergantungan lah istilahnya itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Orang pengemis kan gitu ketergantungan. Saya pernah itu. Saya hafal wajah-wajah sekarang malah gak ke rumah. Saya hafalkan satu-satu siapa. Kalau hari ini nih biasanya yang sering ngasih sering parani terus. Biasa sering ngasih. Oh berarti kita juga harus jeli ya kepada siapa. Oh ya siapa? Pak Darto sudah saya ingatkan itu pekerjaannya. Yang jelas tapi Pak Darto nggak tega mesti ngekei. Itu begitu. Pernah saya tuh. Ayo mobil cucikan gitu. Bukan mobil saya, mobil mertua. Nah, saya pegang gitu. Ya gak punya mobil. Nanti tak kasih sekian, enggak mau lah, Bu. Loh, ini kan kerja itu. Dia lebih ke rumah-rumah. Wah, ini sudah beres. Itu. Juga saya sering melihat apalagi kalau dari Pamekasan, sak mobil mudun kabeh. Iku, mereka nyebar. Waduh, ini sudah ini. Saya dapat pemberitahuan dari kecamatan di daerah Sukamulyo. Sukamulyo ini ada kampung Kemengemis. Saya dapat informasi. Nah itu juga kami tangani bersama Muslimat NU. Ya kerjasama. Bagaimana kita Karena itu Jumat berkah itu. Jumat berkah kan ibu-ibu mesti bagikan nasi di. Tapi itu, nah, pengemis itu bosak. Kok dipilih nek mari oleh sebuah akeh dipilih sing gak enak dibuat sing enak di gak oleh. Ya enggak baik. Ya itu enggak baik. Ya gitu kita harus jeli juga. Ke impak tadi Pak Ustadz ya. Ini saya jelaskan sekali ya. Bukan saya kok enggak ngasih supaya nanti ada perbaikan ke depannya. Pertama, kurangi rokok. Kalau enggak teman enggak ngurangi rokok gak tak wae. Maksud itu ngono lho. Ya, itu ada nilai pendidikan. Nah, itu maksud saya itu nilai pendidikan. Tapi salah paham. Ya. Langsung betul enggak boleh dikira enggak boleh. Ngasih seperti anak kecil itu loh. Saya belum ngasih apa tapi harus begini. Maksud saya gitu. Jadi kok harus cuma ditransfer aja. Jangan nanti enggak ada perbaikan gitu. Nanti itu begitu. Ya, berarti maksudnya enggak dilarang bukan tanpa dasar gitu. Maksud saya itu ngasih tapi ke depannya ada perbaikan. Nah, itu namanya ada ya sama program pemerintah juga seperti itu. Program lembaga-lembaga amil zakat ya seperti itu. Jadi yang pemberdayaan namanya, pemberdayaan terus lagi ekonomi. Karena dia enggak sehat, sama enggak belum olahraga, enggak saya kasih. Nah, maksudnya gitu. Begitu. Kalau memang ya memang apa ya? Biar sehat. Inilah apa ya hidup itu. Tapi kalau kita ya terus insya Allah ada jalan ada jalan itu. Satu apa ya saya sendiri juga mengalami keadaan yang ya nah jadi kalau roda berputar ya sudah ngalami berputar itu. Tapi ya tetap Allah itu ngasih modal kehidupan, terutama akal, tenaga,
itu amanah semua itu. Kesehatan. Makanya saya itu diberikan amanah oleh Allah. Itu kepada jenengan, kepada dianya. Ini memandangnya jenengan. Di sana tuh tidak melihat dirinya. Makanya saya itu takut kalau tidak saya keluarkan. Ya ndang. Jenengan itu yang sudah dibahasnya itu sudah cukup itu. Dengan 2,5% itu sudah cukup jenengan. Itu sudah untuk Allah tuh. Untuk Allah. Itu milik Allah itu 2,5% itu. Nah, 2,5% itu pun juga ada ketentuan-ketentuan dari Allah itu, yaitu tadi itu ada haul dan nisab itu kalau harta. Nah, itu jenengan itu sudah aman, jenengan itu sudah aman. Kalau itu jadi makanya melihatnya itu dari sana, dari sini, tapi nggak bisa dia tuh. Jenengan melihatnya dari sini, jenengan ketakutan itu. Nah, jenengan itu sudah itu ya sudah selesai jenengan itu. Nah, kalau jenengan kepengin nambah lagi, yaitu sifatnya ya sunnah ini. Yang wajibnya jenengan sudah gugur, sudah selesai. Tuh, dengan yang di 2,5% itu. Dipotong gaji. Iya, dipotong. Yang satu berarti yang 1,5 itu yang lola adalah Basnas. Nah, itu Basnas punya data. Nah, yang 1% diurus dewe. Nah, itu begitu. Nah, kalau saya tuh begitu. Hasilnya kan begini, peningkatan ekonomi umat itu dengan apa? Pendidikan, ya pendidikan ekonomi. Orang itu tidak bisa terus malah jatuh keterhinaan nanti orang itu. Terus bergantung pada justru pada terhina. Orang itu harus itu ya bahasa gampangannya tuh usaha. Karena makom kita kita ambil Allah itu. Banyak dosa nih kita itu. Nah, jadi saya harus banyak mengalami kesulitan. Nah, kesulitan itu. Dan itu ya kita harus bergerak. Ya pikirannya bergerak ya apa? Ya sesuai kelasnya. Sesuai kelasnya ada kelas perut. Kelas perut itu ya saya umek yuk mangan, mari besok mangan gitu. Itu. Ya ada yang bantu juga, harus ada yang bantu di situ. Ya pikiran, ya dana produktif. Jadi harus punya sumber penghidupan itu. Ya modal itu yang bagus itu. Jadi nanti orang itu akan tidak bergantung kepada orang lain. Itu malah jadi penyakit bergantung kepada orang itu penyakit. Penyakit itu penyakit sosial. Penyakit sosial. Nah, kita harus ada pendidikan seperti itu. Ya kalau jenengan olahraga harus punya itu, Bu. Harus jeli melihatnya itu. Harus jeli. Jadi ada orang itu beribadah tapi sing ngongkon setan. Bisikannya setan. Nah, itu. Jadi kita terjerumus enggak kerasa. Enggak kerasa terjerumus. Apa yang terjadi kita ya karena kekurangannya ilmu. Jadi yang benar itu nanti pemberdayaan umat. Ya kebetulan di situ adalah dulure dhewe. Pemberdayaan umat. Kalau jenengan tangguh sendiri ya gak iso. Nah, di sini juga ada punya anak yang sudah dewasa. Nah, ya enggak seberapa lah. Iya. Namanya sekedar sedikit. Iya. Iya. 2,5% itu sedikit sekali itu. 2,5% itu sedikit sekali. Ya cuma sudah dipotong 1,5 jadi 1%. Tinggal 1% itu yang wajibnya. Yang namanya wajib itu kalau nggak dilakukan nggerogoti kita sendiri. Nah, itu kalau yang makanya wajib. saya tuh takut. Misalnya saya wajibnya segini. Nah, supaya ya enggak. Nanti takut itu apa? Jangan sampai karena saya awam masalah agama daripada saya itu kurang, lebih baik saya lebih. Ya enggak. Yang menentukan itu Allah sendiri.
yang menentukan 2,5% itu Allah sendiri dan Rasulnya. Kan 2,5% dari berapa kan tidak sama. Iya, iya dari total loh, dari total hartanya yo. Nah kalau jenengan kalau tiap bulan berarti jangan itu zakatnya zakat profesi yang tiap bulan. Nah, saya kan kenapa saya tambahi karena yang dipotong itu kan gaji saya tiap bulan. Iya, iya saya itu punya ada lagi penghasilan yang namanya tunjangan sertifikasi itu ya gajian lagi juga lah itu juga harus kan juga. Ya jenengan itu saja coba. Yang dibahas itu kan gaji yang itu gaji yang bulanan. Ya jenengan total berapa? Kemudian total setahun ya. Cuman itu diambil bulanan cek kaget. Tahunan itu kaget itu meron dua gede. Jadi dicicil boleh itu. Nah kalau jenengan itu dapat apa sertifikasi terus itu tiap apa itu 3 bulan sekali hitungannya bulanan tapi cairnya 3 bulan sekali tapi memang bulanan hitungan bulanan ya sama juga di itu kan aja ditambahkan nanti ketemu berapa nanti itu nah makanya itu kan saya tuh takutnya di situ kan daripada saya nanti coba jenengan total ya hasilnya gini kalau itu profesi ya sangat profesi ya bukan mallnya kalau mall itu harus ada uang simpanan bu kalau zakat mal iya nah berarti jenengan tuh zakat profesi iya bukan zakat mal iya dari yang saya makan dari penghasilan saya tunjangan sertifikasi dan gajian itu kan tidak habis ini ada yang masuk tabungan nah tabungan itu kalau sudah mencapai 1 tahun dan sudah mencapai nisab kan harus iya itu maksud saya nah jenengan para PNS itu biasanya ya diambil dari sebetulnya itu zakat profesi itu yang diambil bulanan itu profesi itu ya profesinya ya sebagai guru sebagai pegawai bukan zakat apa itu apa ya zakat harta iya zakat mal namanya zakat harta itu kalau zakat harta itu kan ya kalau ada lagi ya itu ya harus nunggu itu setahun terus kita hitung di saat itu ya makanya biasanya saya keluarkan kalau bulan puasa ya harus dihitung jangan nggak ngitung harus dihitung sudah nyampe nisab nggak nisab ya sudah enggak itu simpanannya itu kalau nggak sampai nisab ya enggak gitu berarti yang apa ya berarti yang profesinya itu yang kena jadi yang mallnya enggak kena jenengan itu kenapa ya itu ya memang sekarang sudah dikelola langsung dikelola kalau yang zakat profesi semua pegawai PNS tahunan itu sudah langsung ke Basnas langsung di apa ya di-linkkan ke Basnas langsung dipotong di situ ada yang utuh 2,5% ya sudah kita sudah gak ngapa-ngapain sudah ada yang lola kalau kita bayar zakat mal itu apa pakai doa apa diniati dalam hati saja niat ini diniat yang doa itu yang nerima oh gitu ya yang nerima berarti iya bu yang doa itu yang nerima iya ya ini orang itu banyak wes jika apa harta zakat tuh syukur alhamdulillah syukur caranya nggak begitu caranya yang nerima jadi doanya itu Allahumma sholli ala nama siapa yang memberi yang berdoa itu yang menerima Allahumma sholli ala misalkan ya saya nerima nah, saya sebagai apa tadi fisabilillah Allahumma sholli ala Pak Darto wa ala ahliha ya Allah beri selawat itu doa yang agung gitu. Ya rahmat kesejahteraan itu salat itu oh kadang-kadang doanya itu bahasa
bahasa Indonesia. Ini saya artikan. Ini yang diajari Rasulullah. Allahumma sholli ala Darto wa ala ahliha, dan juga kepada keluarganya. Kena juga kan? Wa barik, dan berilah keberkahan fi hayatihi, di dalam kehidupannya. Loh, aku minta itu yang menerima. Ya orang lain gitu ya saya doakan seperti itu. Kadang-kadang orang dikasih ya, semoga rezeki akeh gitu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak ngerti kok. Semoga ditambah rezeki. Ya amin, ya, gitu aja. Nggak ngerti. Ya ngomong begitu. Ya kalau saya ngerti ya tak ajari begini. Masjid-masjid kalau panitia penerima zakat ya taruh ini ngaji. Jazakillah itu jawaban. Apanya? Jazaki. Ki itu lek wedok. Jazakillah itu berarti wedok. Kalau jazakallah, nah, yang dihadapi itu berarti yang memberi itu berarti perempuan. Jazakillah, jaza itu balasanmu. Jazakillah, mudah-mudahan Allah itu membalas. Khairan, jazakillah khairan. Khairan katsira. Membalas yang lebih baik, katsiron wakeh sisan. Kasir. Jadi kan kalau bayar itu bayar dengan kasir uangnya itu. Itu kasir artinya banyak. Ya itu ya kalau tidak ngerti ya seleur ini gitu aja. Enggak ada tatanan. Nah, orang yang terima itu doakan, harus mendoakan, wajib. Gak ngerti, gak ngaji. Ya betul nopo-nopo ya karena gak ngerti. Ya tidak apa-apa, itu juga mendoa. Nah, mudah-mudahan rezekinya banyak. Nggih, amin. Wis gak apa-apa, gak ngerti kok, Bu. itu wajib itu. Iki Pak Ustaz, sampun monggo disambi. Jadi jenengan itu sudah bebas, sudah ada apa? Yang 1,5 sudah dikelola Basnas, terus yang 1% ya sudah selesai itu jenengan. Enggak, ini rencana saya mau laporan ke bagian juru bayar. Saya mau dipotong persen langsung. Jadi nanti saya pusing jenengan itu. Jadi saya nanti ya wis gak ngurusi sing wajib, tak ngurusi sing sunah-sunah ae. Itu. Iya. Tak ngurusi sing sunah-sunah kan wajib ini. Sambil Pak. Iya. Itu begitu. Enak loh ini. Ayo Pak. Meskipun begini enak, ini mangan yang wong tua. Monggo Pak Ustaz. Enggak. Saya kalau ngaji gak bisa makan, Bu. Ngaji gimana ngajinya nanti kalau makan? Nah ini kan sudah selesai. Oh sudah selesai tak? Iya. Ya. Kalau sudah dipahami, ya alhamdulillah. Nah, gitu. Ya. Jadi nanti ingat yang itu sifatnya anjuran, jangan sampai menimbulkan sesuatu yang tidak enak di dalam rumah tangga. Ngopeni sakinah di dalam rumah tangga itu wajib. Berarti kerukunan dalam. Nah, jadi kalau saya itu ojo ngelarang terus, saya dilarang-larang terus. Ya kalau maksudnya kan juga harus kasih penjelasan kok. Ya sudah. Larang itu jadi ternyata mengandung pendidikan. Supaya perbaikan pendidikan tadi loh. Nah, jadi juga kalau kita terus menerus itu karena juga nggak didik, menjadikan orang itu malas. Ini penyakit sosial yang banyak di mana-mana itu begitu. Kalau kan di sana itu ya enggak mah tetap berusahanya penghasilan segitu ya enggak apa-apa. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai orang yang berkelebihan dana itu sebagai modal. Jadi kita kelola. Aku juga kelola lah, Bu. Kalau saya di sana tuh ngelola mau besar tak tuh kuno kambing. Ya karena daerah-daerahnya kan merah, bukan daerah perkotaan. Jadi ya terus berkembang lah gitu.
Jadi saya pegel. Tiap tahun gini habis habis. Jadi saya berpikir, sampai kapan? Nah, ini sampai kapan? Nah, itu. Nah, dulu ketua Basnas itu teman saya. Saya dulu jadi pengurus Masjid Agung itu Pak Munif. Pak Munif itu kan ketua Basnas. Sekarang sudah diganti. Oh, Pak Munif itu? Iya. Oh, kenal Pak Munif ya? Nah, bukan itu kenal kok. Itu ketua Basnas? Iya. Tapi sudah pensiun. Baru kemarin pensiunnya awal 2002 pensiunnya. Itu. Lah saya teman akrab. Ya, iya, coba tanya itu. Lah itu teman saya di Masjid Agung. Ini. Oh, Masjid Ini Masjid Nusantara. Apa Masjid Nusantara sama di Merene? Oh iya. Apa dalam apa namanya? Dalam. Ini. Enggano dalam. Iya. Waktu di mana-mana ketemu di MUI ya ketemu dengan saya. Pernah kan saya ngajar di mana itu? Di itu ya itu sama Pak Munif itu. Setit, Bu. Saya dengar jadi setit. Iya, pernah dulu. Setit yang Gresik. Yang di Bawean. Sedayu. Oh, Sedayu. Tapi dulu sekarang yang motor. Nah, itu saya di Masjid Agung, dia tim saya di pengurus Masjid Agung Pendidikan. Saya 3 orang, saya, Pak Munif, Pak Salim. Pak Salim itu Pongangan mana? Di sini dekatnya daerah itu. Iya. Dekatnya masjid Masjid Pongangan, Masjid Macirin. Muhajir yang ya, sebelah barat Pak Salim. Jadi 3 orang. Ya bukan kenal lagi, Bu. Ya no apa ya barengan. Ada acara apa ya barengan, gak bisa dipisah. Tim kok. Iya. Tim kerja. Ya bukan kenal lagi. Orang Bagus Salam itu, Bagus Salam itu KBIH-nya. KBIH. Dukun dah Bagus Salam. Punyaan Pak Kosim enggak? Ya itu. Ya Pak Munif itu. Punya Pak Munif itu. Iya. Ya Pak Munif, ya Pak Salim ya juga dulu ya bantu. Kalau ada program terkait haji, ya sudah pakai Bagus Salam itu. Nah, besok saya diundang ini, dapat undangan mana ya itu. Iya. Enggak tahu. Ya sudah. Pikiran saya alhamdulillah dipakai pikiran saya. Ini termasuk sedekah ini. Iya. Diundang oleh Kasih Haji Kemenak besok hari Rabu. Itu diundang terus sih. Undang ini dipakai ini boleh. Ya sini ya. Ya alhamdulillah mumpung saya urip. Itu. Ya tak pakai. Terus gitu ya. Saya tuh ngantuk sepeda neripung itu. Wah, nah mandi sholat itu. Kafe kopi dulu ya. Kopinya di rumah saya, Pak, enggak di warung. Buat sendiri. Iya. Gitu. Karena di Bunga itu ada ponaan itu hari ke-40-nya meninggal itu. Iya. Jadi saya enggak bisa ya, karena ya ngisi pengajian gini-gini nih. Istri saya di sana sama anak. Saya pulang. Oh, mantap ya apa gitu. Dah, kafe kopi. Wah itu. Ya alhamdulillah itu. Ya semoga-moga. Ya sering gitu, tantangan keluar macam-macam. Ketika pas ngaji hilang. Wah, setan. Setan ini penghalangnya itu. Nah, berarti ada sesuatu yang sangat penting. Ini cirinya itu. Jadi kita harus bisa mengenal ini nafsu atau malaikat. Yang sore itu nafsu nyuruh kita beribadah sore gitu. Iya. Berarti imannya harus dukur biasanya gitu. Oke, sampun nggih. Ya nanti kalau ada apa-apa ya buat lagi. Iya. Ada lagi. Ya. Kalau misalnya ada apa-apa lagi nanti. Ya, saya nggak bisa lihat WA, nggak bisa ya. Yes, Nggak menyelesaikan masalah. Iya, betul, Pak. Nanti ada apa pemahaman yang nggak akan ketemu. Iya. Itu baca WA itu kadang guyon iso dadi marah, kadang gak maksudnya ngono, tapi nerimanya marah banyak gitu. Jadi saya menghindar itu. Jadi saya soalnya itu bahasa tulis. Iya, saya paling enak itu ya di pengajian, wis. Ya sudah. Kalau nggak orangnya ke rumah, ya saya yang datang. Gitu. Ya kadang orangnya saya ke rumah.
sudah, oh ngurusin persoalan ini nih, oh gitu. Ya lepas itu, tapi sekarang rumah itu saya pakai ngaji terus CFR. Itu. Oke, mudah-mudahan semoga Allah memberkahi. Amin. Amin. Memberkahi keluarga kita, Amin. harta kita, anak-anak kita, dari kita. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, gue. Oke.